Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansah dengan NIM 444323018 dari kelas 3C Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo sobat, di sini saya akan mempraktekkan uji homogenitas menggunakan program SPSS. Nah, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian tiap kelompok itu sama atau tidak. Nah, di sini saya sudah mempunyai data hasil ulangan fisika dari dua kelas. Nah, kita blok datanya, lalu klik kanan, pilih copy. Nah, yang di blok itu langsung ke datanya ya. Untuk yang hasil ulangan fisika dan kelas itu tidak perlu di blok. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, selanjutnya klik di bagian pojok, lalu klik kanan, pilih paste. Nah, di sini belum terubah untuk hasil dan kelasnya. Untuk cara mengubahnya yaitu dengan klik variable view, lalu kita ganti yang di bagian sini, kita ganti hasil. Untuk selanjutnya kita ganti kelas. Nah, untuk data ini diubah jadi 8 karena ini sudah 8, kita biarkan. Lalu untuk desimal kita ubah ke 0 karena tidak menggunakan desimal, tidak menggunakan angka desimal. Selanjutnya kita ke values. Nah, pilih yang kedua, lalu klik titik 3. Nah, di sini karena belum ada tabelnya, kita tambahkan tabelnya. Untuk value 1, untuk value kita klik 1, lalu labelnya kita kasih keterangan kelas A. Selanjutnya kita klik 2 untuk kelas B. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terubah namanya menjadi hasil dan kelas. Lalu kita klik analyze, pilih compare means, lalu pilih on y anupa. Nah, untuk hasil kita pindahkan ke dependent list atau variabel bebas. Untuk kelas kita pindahkan ke vektor atau variabel tidak bebas. Lalu klik option, pilih homogeneity of variant 10, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul data homogenitas dari SPSS. Untuk segmentasinya yaitu 7,75. Hal ini lebih besar dari 0,05. Maka segmentasinya berdistribusi data homogen dari data hasil ulangan fisika tadi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Di sini saya akan mempraktekkan uji normalitas menggunakan program SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, di sini saya mempunyai data hasil ulangan fisika. Nah, uji normalitas sendiri bertujuan untuk melihat sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita copy datanya.
dengan cara di blok, lalu klik kanan, pilih copy, lalu ke aplikasi SPSS-nya, lalu klik di bagian pojok, selanjutnya klik kanan, lalu pilih paste. Nah, kita ubah nama yang di sini terlebih dahulu dengan cara klik variable view, lalu kita ganti namanya, kita ganti variable x. Selanjutnya kita ganti variable y. Nah, untuk desimalnya kita ubah ke 0 karena tidak menggunakan angka desimal. Nah, untuk label kita kasih label kelas A. Selanjutnya kita kasih label kelas B. Nah, kita kembali ke data view. Sebelum ke segmentasinya, kita ke registrasi terlebih dahulu, lalu pilih linear. Nah, untuk variabel X atau untuk kelas A kita pindahkan ke independen. Nah, untuk kelas B atau variabel Y kita pindahkan ke dependent. Nah, selanjutnya kita save, lalu pilih unstandardized, kita checklist, lalu pilih continue, lalu klik OK. Nah, di sini tabelnya kita close aja. Nah, di sini sudah muncul trace satunya. Selanjutnya kita klik analisis lagi, lalu pilih non parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu kita ke one sample KS, kita klik. Nah, lalu kita pilih unstandardized, kita pindahkan ke test variable list. Nah, jangan lupa ini di checklist untuk tes distribusinya di normal. Apabila sudah di checklist, kita klik OK. Nah, untuk segmentasinya yaitu 6,85. Hal ini lebih besar dari 0,05. Kita lihat ke dasar pengambilan keputusannya. Nah, jika nilai segmentasinya signifikansi lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita ambil berdistribusi normal. Di sini saya akan mempraktekkan rancangan acak lengkap menggunakan program SPSS. Kita buka aplikasinya. Nah, rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan acak yang paling sederhana dibandingkan dengan rancangan acak lainnya. Nah, di sini data yang saya masukkan. Jadi di sini ada pengaruh konsentrasi pupuk terhadap pertumbuhan kecambah durian. Kita tentukan H0-nya terlebih dahulu. H0-nya tidak ada pengaruh konsentrasi pupuk terhadap pertumbuhan kecambah durian. Nah, satunya terdapat
pengaruh konsentrasi untuk satunya terdapat pengaruh konsentrasi pupuk terhadap pertumbuhan kecambah durian. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS, kita ke variable view, lalu kita klik di sini, lalu kita tulis konsentrasi. Untuk desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya kita kasih nama konsentrasi pupuk. Untuk values, karena ini terdapat 5 konsentrasi, jadi kita masukkan values pertama untuk konsentrasi 0 ppm, values kedua untuk 1 ppm, value ketiga untuk 2 ppm, value keempat untuk 3 ppm, value kelima untuk 4 ppm. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ketikkan ulangan. Untuk desimalnya kita nolkan. Nah, kita beri label ulangan. Untuk valuesnya, karena ini terdapat 4 ulangan, nah, jadi kita lakukan hal yang sama. Untuk value pertama itu buat ulangan pertama, value kedua untuk ulangan kedua, value ketiga untuk ulangan ketiga, value keempat untuk ulangan keempat. Kita kalikan OK. Nah, untuk selanjutnya kita ketikkan persentase. Nah, untuk desimalnya kita nolkan juga. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini sudah ada data yang tadi kita buat. Nah, untuk konsentrasi itu ada untuk mempersingkat waktu. Di sini sudah saya masukkan data yang di sini ke tabel SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita ke Analyze, lalu ke General Linear Model, lalu Unified. Nah, untuk konsentrasi pupuk kita masukkan ke Weekend Vector. Untuk persentase kita masukkan ke Dependent Variable. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk konsentrasinya kita lihat segmentasinya kurang dari 0,01. Artinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita uji lanjut. Cara uji lanjutnya yaitu dengan cara kita kembali ke SPSS-nya, lalu ke Analyze, terus General Linear, lalu Unprepaid, lalu Post Hot. Nah, untuk konsentrasi kita pindahkan ke Post Hot. Nah, kita checklist runkan, lalu klik Continue.
lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel uji lanjutnya. Untuk uji lanjut yang lain, caranya hampir sama, yaitu dengan klik Analyze, lalu ke General Line Model, lalu klik Unified Path, lalu klik Post Hot, lalu konsentrasi kita pindahkan ke, nah sini udah otomatis karena tadi sudah dimasukkan. Lalu kita tinggal klik yang BNT atau LSD. Nah, lalu kita klik Continue, klik OK. Nah, di sini terlihat tabel uji lanjut BNT dari data tadi. Nah, di sini terlihat LSD atau tabel BNT. Nah, untuk uji lanjut yang lain, caranya hampir sama. Kita klik Analyze, lalu General Model, Unified, Post Hot, lalu klik 2K untuk melihat tabel uji lanjut BNG. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita cari, nah di sini tabel 2K atau tabel uji lanjut BNG. Di sini saya akan mempraktekkan rancangan acak kelompok menggunakan program SPSS. Kita buka aplikasinya. Kita ke variable view, lalu kita ketikkan perlakuan. Untuk desimalnya 0. Untuk labelnya perlakuan. Values-nya kita klik titik 3, kita tambahkan. Untuk value pertama perlakuan pertama, value kedua untuk label perlakuan kedua. Ketiga, untuk perlakuannya kita buat 6 perlakuan. Kita klikkan OK. Nah, untuk measure-nya ini normal. Lalu untuk total kita ketikkan. Nah, untuk total desimalnya tetap 2. Measure-nya ke cm. Selanjutnya kita ketikkan ulangan. Untuk desimalnya kita nolkan. Lalu kita ketikkan ulangan. Untuk values-nya kita tambahkan. Value pertama, ulangan pertama. Kita buat sebanyak 3 ulangan.
Untuk ulangan measure-nya juga kita ubah ke cm. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, kita masukkan datanya. Nah, di sini sudah ada datanya. Untuk rancangan acak kelompok, kita copy paste, klik kanan, pilih copy. Selanjutnya kita masukkan, klik kanan, terus pilih paste. Nah, selanjutnya apabila sudah masuk, kita ke analisis, lalu ke general model, lalu unified. Nah, untuk perlakuan kita masukkan ke Vicat factor. Untuk total kita masukkan ke dependent variable. Nah, untuk ulangan kita masukkan ke Vicat factor. Apabila ingin melihat uji lanjutnya, kita masukkan perlakuan ke post test4. Nah, di sini saya ingin melihat uji lanjut 2K atau BNJ. Lalu pilih continue, klik OK. Nah, di sini tabel RAK-nya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel uji lanjut BNJ atau beda nyata jujur. Di sini saya akan mempraktekkan uji Kruskal-Wallis menggunakan program SPSS. Kita buka aplikasinya. Kita ke datanya. Di sini ada data beton, tanah, sama bak fiber. Nah, untuk rankingannya sebagai berikut. Nah, kita salin atau kita copy media sama data rankingannya. Dengan cara klik pada keyboard Ctrl plus C. Lalu kita ke aplikasi SPSS. Lalu kita klik di bagian pojok. Lalu kita klik pada keyboard Ctrl plus V. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Nah, untuk namanya kita ganti jadi untuk yang pertama kita ubah ke menjadi nilai. Untuk yang kedua kita ubah ke media. Untuk desimal kita nolkan. Untuk label sama, kita ketikkan nilai. Yang kedua kita ketik media. Untuk values-nya untuk value-nya kita ketikkan 1 sampai 3. Untuk labelnya beton, tanah, bak fiber. Beton, tanah, dan bak fiber. Kita klik OK. Nah,
Selanjutnya kita ke data view, lalu ke analysis, lalu ke complement, lalu pilih Manway Anupa. Untuk nilai kita pindahkan ke dependent list. Untuk media kita pindahkan ke faktor. Kita klik OK. Nah, di sini karena F hitungnya lebih besar atau segmennya lebih besar dari 0,5, maka kita uji lanjut. Caranya yaitu dengan kembali ke bagian awal, lalu klik analis, lalu dan parametric test, lalu pilih legacy, lalu ke K independent. Untuk nilai kita pindahkan ke test variable list. Untuk media kita pindahkan ke grouping. Nah, di sini udah ada cross kalalis. Oh, ini kebalik. Jadi untuk nilai itu ke test variable. Nah, untuk media itu ke grouping variable. Nah, selanjutnya kita pilih define range, lalu minimumnya 1, maksimumnya 3. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini nilai hak tabelnya 4,25. Nah, untuk hak hitungnya 1,714 atau hak hitung lebih besar daripada hak tabel. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.